Ya, pemirsa, rentetan jejak digital yang diduga berasal dari akun Fufu Fafa dibeberkan di dunia maya, dan kita dengar-dengar ya, Fufu Fafa ini pernah aktif di sebuah forum kasakusuk yang pernah tersohor beberapa waktu lalu. Nah, diduga pemirsa, sang pemilik akun ini adalah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Benarkah demikian? Kita akan bahas bersama pakar telematika Roy Suryo dan Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Saya sapa, selamat malam, Assalamualaikum Bang Suryo, Roy Suryo dan juga Bang Sylvester, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, kita masih menunggu terhubung dengan Roy Suryo. Saya ke Bang Sylvester terlebih dahulu. Bang Sylvester, ini isu yang harus diseriusi untuk dicari tahu siapa yang menyebarkan dan kemana arahnya, atau hanyalah isu murahan saja, Bang? Ya, pastinya isu murahan ya, yang sengaja dihembuskan untuk mengadu domba antara Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga sebelumnya kan adu domba ini kan juga antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Memang isu ini adalah isu pembodohan untuk bangsa ya. Intinya untuk memecah belah Pak Prabowo dan Mas Gibran dan juga masyarakat kita. Karena isu ini juga ditarik bahkan sampai yang anehnya itu pemaksulan Mas Gibran. Padahal Mas Gibran ini kan belum dilantik aja belum ya. Jadi saya melihat bahwa ini adalah pihak-pihak yang tentunya mungkin selama ini mau memaksulkan Pak Jokowi juga, yang sakit hati, ya kan, yang memang sering memfitnah ya. Mereka mau memaksulkan Pak Jokowi nggak bisa, sekarang giliran memaksulkan Mas Gibran yang tentunya dilantik saja belum dan ingin menghancurkan karakter Mas Gibran. Padahal kalau saya sering kebetulan bertemu dengan Mas Gibran gitu loh, bahwa beliau ini berkata-katanya juga santun ya, dan sangat menjunjung tinggi kesopanan dan adab. Ya, dan tidak pernah memaki-maki orang atau ya intinya memfitnah atau merendahkan orang, nggak pernah ya. Beliau paling kalau ngobrol itu hanya lucu-lucu, ketawa, kadang ada diskusi serius. Tapi intinya menurut saya berkeyakinan ya kan bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh Mas Gibran. Makanya saya juga ngomong tadi sama Bang Roy Suryo di salah satu televisi juga, saya ingin apabila bisa membuktikan bahwa ada yang bisa membuktikan bahwa akun ini punya Mas Gibran, ya saya akan memberikan hadiah. Tapi hadiahnya enggak 1 miliar atau 10 miliar, tapi harganya hanya murah ya, Rp100. Karena sangat murah begitu loh. Karena ini sangat nggak benar, ini hanya mengadu domba dan memberikan pembelajaran yang tidak baik buat anak-anak bangsa yang lainnya. Kalau yang dibuktikan oleh netizen di media sosial X itu kayak menghubungkan bahwa Fufu Fafa ini ada datanya, akunnya GBRN apa gitu, itu dapat Rp100 nggak dari Bang Sylvester? Pembuktian-pembuktian enggak gitu. Dong, harus dibuktikan bahwa akun ini benar-benar punyanya Mas Gibran dan harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Pembuktiannya kan pastinya di ranah hukum ya, bukan hanya di media sosial. Kalau di media sosial ini kan kita tahu gitu loh bahwa ini semua fitnahan, sumpah serapa ini banyak tertuang di situ. Tapi kita lihat bahwa di masyarakat umum ya itu sebenarnya nggak begitu. Media sosial ini bukan cerminan gitu loh dari masyarakat kita. Ya kan, kalau kita lihat seperti Pak Jokowi yang selama ini dihabisin, termasuk Pak Prabowo, Mas Gibran, termasuk saya saja itu dihabisin ya kan. Tapi kan kita lihat Pak Jokowi itu kemana-mana ya kan, belusukan, rakyat masih mencintai beliau gitu loh. Rakyat mengeluh-elukan, ribuan bahkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat masih senang dan mencintai Pak Jokowi. Ini nggak bisa kita bantah. Makanya kemarin Prabowo Gibran itu menang 58%. Yang lain itu kalah karena menggunakan medsos untuk memfitnah gitu loh, ya kan, untuk menghancurkan karakter Prabowo Gibran. Tapi kan silent majority ini yang tidak bermedsos ini akhirnya menghukum
ya kan paslon 01, 03 ya. Ya, tapi kan sekarang kita udah selesai ya kan. Tapi masih ada residu-residu itu di medsos ini masih gitu loh. Yang saya lihat harusnya ya udah selesai dong, move on ya kan. Waktunya saat ini kita bergandengan tangan untuk membangun bangsa kita, bukan menjelekkan, memfitnah ya kan. Yang akhirnya kita lihatkan para pembenci ini sampai ya menurut saya sih banyak yang sakit jantung juga, bahkan ada yang meninggal gitu, kasihan kali gitu loh. Ya, ini itu bukan karakter bangsa kita yang berdasarkan Pancasila, intinya itu. Baik, ada Bang Roy Suryo udah bergabung. Bang Roy, sebelum spesifik membahas mengenai Fufu Fafa, berarti situs gerindra.org ini palsu ya, yang asli gerindra.id ya? Ya, koreksi sedikit, kalau dalam catatan saya yang didaftarkan secara resmi di zaman Gerindra masih di bawah Ketua Umum almarhum Pak Soehardi, itu tahun 2008, itu adalah gerindra.or.id. Jadi pakai or, gerindra.organization.id. Kalau yang gerindra.org itu baru didaftarkan tahun lalu, 1 Februari tahun lalu, oleh sebuah registrar itu pendaftaran nama domain itu ada di Amerika. Jadi bukan ya gitu. Kalau yang gerindra.or.id itu yang resmi, itu didaftarkan di Pandi nama-nama domain Indonesia. Jadi itu yang asli. Nah, nggak apa-apa. Sekarang silahkan teman-teman Gerindra itu mensosialisasikan lagi nama domainnya. Dan menurut saya gerindra.org nggak usah diaslah. Itu palsu. Tetapi isinya, nah itu yang nanti mungkin menarik untuk kita bahas ya. Tapi juga isinya sih sebenarnya sama yang sudah ada di semua sosial media, dan saya kira netizen Indonesia sudah punya jawabannya, Mas. Tapi kalau bikin domain .org itu mudah nggak sih, Bang Roy Suryo? Jadi semua orang bisa membuat? Mudah. Gimana? Mudah. Itulah makanya generic top level domain itu kayak .com, .org itu gampang. Semua orang bisa bikin asal punya uang ya $200 gitu ya. Itu kita bisa daftar dan kemudian nggak pakai diperiksa apa-apa. Tetapi kalau nama yang belakangnya ID, itu namanya country code top level domain, itu berdasarkan negara. Nah itu tiap negara punya pengaturnya, punya lembaga yang menangani atau kemudian memeriksa syarat-syaratnya. Itulah makanya ada Pandi, Persatuan Nama Domain Indonesia. Nah disitulah makanya yang resmi memang gerindra.or.id. Ya gitu, kalau kemudian nanti misalnya dia sudah merubah nama menjadi gerindra.id, silahkan. Tapi setahu saya yang resmi terdaftar di Pandi itu gerindra.or.id. Kalau ini kan munculnya gerindra.org ini salah satu trigger dan juga yang dimuat adalah tentang akun Fufu Fafa Kaskus itu kan. Apakah kalau kita analisa bersama-sama ada benang merahnya nih Bang Roy Suryo? Jadi muncul ini, kemudian sekarang ada website ORG ini, memang ada benang merahnya yang secara sengaja? Enggak, kalau menurut saya pembuat siapapun dia, pembuat gerindra.org ini hanya numpang saja. Numpang pada saat isu ini udah. Nah di sini justru saya malah curiga, jangan-jangan ini adalah upaya untuk penyesatan. Jadi supaya apa? Supaya orang nanti yang dibahas, nanti yang dikejar hanya gerindra.org. Yang dikejar bukan inti apa yang diberitakan. Menurut saya sudahlah, gerindra.org itu betul, itu kalau harus dilaporkan nggak apa-apa. Gerindra secara resmi bisa melaporkan. Karena Gerindra dicatut logonya, dicatut namanya. Tapi isinya, nah itu jangan kemudian diabaikan. Justru isinya yang penting. Isinya yang ada di situ itulah yang kemudian perlu untuk kemudian dibahas, dan kita tagih janji Budi Ari ya, Menteri Komunikasi dan Informatika, untuk kemudian berani umumkan, dan umumkannya harus gentle dong. Umumkannya harus berani. Seorang menteri masa mengumumkan sambil jalan gitu. Tadi diumumkan sambil jalan. Menteri itu kalau mengumumkan harus formal ya, di podium dia umumkan misalnya dia berani pastikan. Katakanlah Budi Ari mengatakan Fufu Fafa bukan Gibran Raka Buming Raka. Nah, itu dia harus berani gitu. Itu namanya statement yang bertanggung jawab, bukan statement yang tidak bertanggung jawab. Dikatakan dikejar oleh wartawan. Kalau nggak salah sih katanya tunggu saja Bang Roy, masih menunggu momennya nanti akan disampaikan katanya Bang Roy. Ya menurut saya gayanya Muni memang begitu. Ya gitu. Semenjak PDN itu ya, Pusat Data Nasional bobol kan dia juga selalu begitu. Udah jelas gagal total dengan PDN. Baik, Bang Roy, kalau bicara soal isi tadi sempat kita tunggu. Dan saya juga nunggu nih, sahabat saya Mas Sylvester tuh mau kasih hadiah untuk Budi Ari. Kalau berani umumkan kasih Rp100 katanya. Gitu. Nah itu tadi yang disampaikan bersama dengan Bang Sylvester tadi tentang isinya. Kalau Fufu Fafa ini
Ini kan kalau dibuktikan secara hukum yang tadi diinginkan Bang Sylvester supaya jelas gitu. Tapi kalau yang tersebar selama ini, masuk akal nggak sih yang dibilang netizen bahwa ada pencatutan akun X di salah satu akun Kaskus, kemudian dihubung-hubungkan, ini pernah menyatakan ini, ternyata di Fufu Fafa ini juga menyatakan hal yang sama. Nah ini tuh korelasinya ini ada nggak sih? Ya, saya kasih hal yang sangat sederhana dan cepat. Kalau aparat serius, ya baik itu Bareskrim atau unit cybercrime di Polda ataupun di mana saja, gampang banget. Hari-hari ini kan lagi ada upaya untuk penghilangan barang bukti, yaitu ada oknum ya. Kalau ini saya sebut oknum yang kemudian masuk dan bisa login ke akun di Kaskus yang namanya Fufu Fafa itu, dan dia menghapus sekitar 2.100 postingan dari si Fufu Fafa. Ya, siapapun oknum itu. Ya, apakah dia disuruh ya atau dia oknum itu adalah dulu memang Fufu Fafa yang asli, dia adalah jelas-jelas bisa login. Nah, kalau dia bisa login sekarang, ini akan menjawab pertanyaan statement dari Andrew Darwis beberapa waktu yang lalu. Andrew Darwis ini adalah pengelola Kaskus yang mengatakan wah itu susah kalau tarik lagi lognya di tahun 2013 karena udah terlalu lama. Oke, 2013 dulu ketika akun Kaskus di yang namanya Fufu Fafa ini dibuat mungkin sudah terlalu lama. Tapi yang sekarang ini masuk, itu login-nya jelas masih ada dan servernya Kaskus itu masih di Indonesia. Jadi gampang banget sebenarnya untuk mencari siapa Fufu Fafa ini. Sebenarnya tinggal soal tinggal soal goodwill ya. Kalau goodwill-nya bagus, kena udah dan nanti IP-nya kena, internet protokolnya kena ya. Tapi apakah itu misalnya yang kena adalah kambing hitam atau apa? Yang penting kena dulu. Nah, kalau kena dulu nanti bisa diusut. Dia tahu password itu dari mana, tahu user, nanti bisa kemudian ditarik ke belakang. Apakah hubungannya antara user ID di Kaskus yang namanya Fufu Fafa ini dengan Raka Gunarli misalnya? Apakah ada hubungannya dengan akun @Ciparli? Apakah ada hubungannya dengan akun Kaisang P? Apakah ada hubungannya dengan akun RKGBN? Itu gampang banget nanti ketemu semua, Mas. Itu sebenarnya kalau secara teknologi bukan yang sulit. Ya, maaf saya potong. Kalau akun media sosial dalam hal ini Kaskus, bukankah juga kalau di media sosial lain tuh bisa dihack tuh, Bang Roy Suryo? Ini kan juga ada kemungkinan. Ya, saya percaya betul. Ya, semenjak tahun 2013 ketika akun Fufu Fafa ini dibuat, ya sampai dengan terakhir, ya itu masih dipegang orang yang benar, masih dipegang orang asli pembuatnya Fufu Fafa. Jaminannya apa, Bang Roy? Ya, baru kemudian mungkin hari-hari ini karena kalut sibuk mau ketahuan ya dikasihkan ke orang lain yang dikorbankan. Itu analisisnya. Karena saya sendiri juga punya media sosial pernah dihack dan saya perasaan nggak pernah memposting ini. Dihack itu mungkin, tapi gampang kok. Kalau dihack segala gampang kan. Ini yang paling gampang. Kaskus itu servernya di Indonesia. Semenjak tahun 2006, server Kaskus itu dipindah oleh Andrew Darwis dan kawan-kawan dari .us ke .id. Nah ini kayak kita tadi bicara domainnya Gerindra tadi ya gitu. Ketika .id itu di Indonesia itu gampang banget diteliti. Jadi saya mendesak betul Polri Bareskrim segera ungkap Fufu Fafa itu ya, dan kemudian bolehlah bagi bonus sedikit gerindra.org itu juga dikejar. Tapi menurut saya yang paling penting adalah siapa di balik Fufu Fafa yang itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh para detektif partikelir ya, netizen yang ada. Itu Mas. Bang Sylvester, kalau memang isu murahan, tapi perlu nggak sih membayar mahal untuk mencari tahu supaya nama baiknya ini bersih? Karena kesini-sininya jadi malah menyudutkan Mas Gibran. Ya, sebenarnya bukan membayar mahal ya, membayar murah. Bayar murah juga. Ya, tapi jadi siapa yang bisa mengungkap keaslian pemilik dari akun ini? Jadi bukan Budi Ari. Tapi gini, isu murahan ini, adu domba ini tidak bisa ya kan meretakkan hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran atau Pak Jokowi. Bahkan sampai saat ini mereka itu malahan makin saling sayang, saling cinta untuk membangun Indonesia. Itu Mas Roy. Jadi iyalah, kalau itu aku percaya Mas. Kita juga berharap begitu. Kita juga berharap begitu. Tapi kalau ada seseorang yang diusut. Baik. Gimana Bang Sylvester? Diusut supaya tidak terjadi lagi fitnah dan pembodohan terhadap bangsa kita. Ini penting sekali.
Tapi setidaknya ketika berkumpul begitu, saya dengar Pak Dasko bilang sama sekali nggak dibahas. Dibahas nggak sih Bang Sylvester? Makanya nggak penting sebenarnya. Ini isu murahan, hanya memang di medsos ini kan cukup trending ya. Hanya memang begini, masyarakat kita ini kan nggak semuanya bermedsos, ya kan? Makanya saya bilang kemarin, kemenangan Prabowo Gibran 58% ini bukan dari medsos, dari silent majority yang kebanyakan tidak bermedsos, yaitu petani, nelayan, buruh, ASN, istri-istri ASN, istri polisi, istri tentara, yang kayak gitu yang bisa yang memenangkan Prabowo Gibran. Jadi bukan medsos. Tapi kalau Medsos mereka nonton TV, berita medsos juga muncul sih. Jadi kita Pak Jokowi sendiri anteng-anteng aja. Saya pernah manggil beliau Pak Mulyono, beliau ketawa-ketawa aja ya kan. Terus saya bilang gimana tuh akun-akun yang adu domba, yang fake di medsos, itu kan harusnya diblok ya kan. Terus kata Pak Jokowi, Mas itu bagian dari demokrasi, biarkan saja. Dengan entengnya beliau menjawab itu. Jadi nggak terpengaruh dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, nggak sama sekali. Dan termasuk saya, karena saya masih happy-happy aja nih, Mas. Walaupun diserang di medsos ya, saya hidup bahagia-bahagia aja. Tapi kalau untuk mau makan di mana sama teman-teman juga happy-happy aja gitu. Kalau untuk Menkominfo, pemerintah apakah perlu untuk mengumumkan secara resmi kalau ini disampaikan isu murahan, Bang Sylvester? Saya pikir, iya, saya sepakat dengan Mas Roy, ya kan, bahwa benar harus diumumkan karena Menkominfo termasuk aparat dari kepolisian ya, yang berwenang ya, Mas Roy, intinya itu. Iya. Pikir harus itu. Bagus. Kita dukung, Mas. Baik. Ya. Bang Roy Suryo, saya masih penasaran deh, kalau misalnya di akun Kaskus ini kemudian 2013 sulit, berarti sebenarnya bisa dilacak ya dengan orang yang mungkin baru masuk di sekarang, begitu ada hubungannya dengan akun yang lama. Itu maksud saya, Mas. Jadi artinya di Sindo TV ini, saya sekali lagi mendesak kepada aparat kepolisian, ya entah itu Barreskrim, atau cyber di Polda Metro, atau mana saja ya, kepolisian manapun, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya ini ada satu hal yang sangat bagus, yaitu aksi penghilangan barang bukti yang minggu ini terjadi. Dari 5.000 lebih ya celotehan si Fufu Fafa, ya terjadi aksi perusakan, terjadi aksi penghapusan sekitar 2.100 cuitan, bukan cuitan, peduli saya bukan cuitan, tapi postingan yang itu dihapus. Nah, orang yang menghapus ini hanyalah orang yang punya user ID di Kaskus, dan dia adalah tahu pasti user ID-nya adalah Fufu Fafa, dan dia punya password-nya, dan dia baru masuk. Nah, kalau dia baru masuk sekarang, tidak ada alasan bagi Kaskus ya untuk kemudian memberikan log-nya. Ini yang paling penting, log sheet-nya diberikan. Ketika log sheet diberikan, log sheet itu akan memuat siapa yang masuk. Mau dia pakai wifi, mau dia pakai telepon, mau dia pakai saluran apapun, 4G, 5G, saluran apapun, itu akan ketahuan IP-nya. Dengan ketahuan IP-nya, ketahuan log-nya, ketahuan lokasinya. Dengan ketahuan lokasinya, bisa ketahuan orangnya. Ketika orangnya ketahuan, udah dia dihadirkan. Saya sangat menginginkan orang ini, karena dia bagaimanapun juga dia adalah tulisan-tulisannya menghina presiden terpilih yang kita hormati bersama, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Baik. Orang ini, penulis di Fufu Fafa ini luar biasa hitsnya, luar biasa kasarnya, dan itu makanya untuk tidak kemudian membuat orang bertanya-tanya, Mas, gitu, dia harus hadir. Begitu dia dikena, ditangkap, dihadirkan, udah clear. Itu untuk menyelamatkan nama baik Pak Prabowo, dan nama baik juga orang yang disebut-sebut selama ini, nama baik Gibran gitu. Ya. Jadi kedua orang ini kita selamatkan. Kalau saja memang ternyata di antara dua ini ada yang satu terselamatkan atau yang tidak terselamatkan, lah itu lain soal. Baik. Gitu. Baik, terakhir Bang Sylvester, ini untuk netizen yang mungkin viral membahas ini, yang mungkin tidak menggambarkan seluruh bangsa Indonesia sih, tapi apa yang bisa disampaikan kepada mereka supaya tidak mungkin ke arah yang kemana-mana gitu dengan isu ini? Ya, saya pikir ini pelajaran penting buat kita bahwa jangan sampai mudah diadu domba. Intinya itu, bahwa belum tentu apa yang di media sosial ini benar dan belum tentu juga salah, ya kan? Jadi intinya itu harus dibangun dengan narasi-narasi yang positif, karena kita memerlukan suatu energi yang besar yang bersama-sama untuk
membangun bangsa kita di tengah situasi nasional maupun geopolitik internasional yang juga saat ini tidak pasti. Tapi kita yakin bahwa di bawah pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran-nya, Indonesia mudah-mudahan akan menjadi negara maju, berkeadilan dan juga beradab tentunya. Yang paling penting itu beradab. Baik, Bang Silvester, Bang Roy Suryo, terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sumber Prime. Kita tunggu bersama-sama nanti seperti apa. Rp100 dari Pak Silvester itu bisa menjawab siapa Fufu Fafa. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Mimpin, tapi bayarnya mahal kalau Mas Roy.